Ada yang nanya, bagaimana caranya kita tahu bahwa taubat kita diterima? Bahwa dosa besar kita sudah diampuni oleh Allah. Saya nyesal akan sebuah dosa besar. Setiap sholat saya mohon ampun. Tapi saya masih tidak tenang. Bagaimana kalau Allah belum mengampuni dosa saya? Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, dosa besar itu ada dua. Secara umum. Dosa besar itu ada dua jenis. Ada dosa besar antara kita kepada Allah, ada dosa besar yang kita lakukan antara kita dengan manusia. Dosa kepada Allah misalnya kita nggak sholat, misalnya kita minum khamar, misalnya kita datang ke dukun, misalnya kita percaya ramal, misalnya kita ragu, misalnya kita kufur nikmat, dan seterusnya. Yang hubungannya antara kita dengan Allah. Itu dosa besar pertama. Dosa besar kedua, dosa besar yang merugikan orang lain. Menggibah, memfitnah, mengambil hak orang lain, nggak bayar nih utang, curang dalam timbangan, curang dalam warisan. Apalagi menyakiti orang lain secara fisiknya, durhaka kepada orang tua, durhaka kepada suami, zalim kepada istri, zalim kepada anak, dan seterusnya. Yang artinya dosa besar kita adalah sesuatu yang merugikan orang lain. Maka kedua bentuk dosa besar ini cara taubatnya berbeda. Kalau dosa kita dengan Allah, taubatnya relatif lebih mudah. Karena Allah itu maha memudahkan urusan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah pengen memudahkan kalian, Allah nggak pengen nyusahin kalian. Caranya gimana? Minta maaf sama Allah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi zalamtu nafsi fa illam taghfirni wa tarhamni la akunanna minal khasirin. Minta maaf, minta ampun sama Allah. Dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Afuwun ghafur. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Ghaffar ighfir dhunubi. Ya Sattar ustur uyubi. Minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah, minta ditutupi aib oleh Allah. Kalau dosa kita kepada Allah. Tapi kalau dosa kita kepada manusia, artinya kita mengganggu atau menzolimi manusia, menyakiti manusia, maka taubatnya adalah meminta maaf kepada orang tersebut. Jadi, kalau dosa kita kepada manusia, taubat kita baru diterima kalau kita minta maaf kepada orang itu. Gimana kalau orang itu udah nggak kita ketahui, nggak punya nomor teleponnya, nggak tahu di mana tinggalnya, udah pisah lama, mungkin dia teman lama dan kita merasa baru sadar sekarang, gimana cara minta maaf kepada dia? Ikhtiar dulu. Kalau nggak dapat, maka cara yang kedua, berbuat baiklah kepada manusia dengan kebaikan yang sama seperti keburukan yang pernah kita lakukan. Kalau kita pernah mengambil hak orang lain, sekarang kebaikannya berikan kebaikan kepada banyak orang lain. Kalau kita pernah mencela orang lain, sekarang tutupi aib orang lain. Kalau kita pernah durhaka sama orang tua, sekarang orang tua udah wafat, cara taubatnya berbuat baiklah, berbaktilah kepada keluarga kita yang lain. Orang yang dicintai oleh orang tua kita. Kalau kita durhaka sama ibu, sekarang berbakti sama ayah yang masih hidup. Atau sebaliknya, berbakti sama adik kakaknya, orang tua kita, paman atau bibi yang masih hidup. Atau kepada anak-anaknya yang lain, kakak adik kita sendiri. Dan doakan orang tua kita setiap waktu sholat, habis sholat atau ketika sujud. Itu cara kita meminta maaf dan memperbaiki kesalahan kita di masa lalu. Lalu bagaimana cara kita tahu bahwa taubat kita udah diterima? Sederhana. Kita bisa tahu taubat kita udah diterima oleh Allah atau belum
dengan melihat apakah kita sudah istiqomah meninggalkan dosa itu. Kalau masih mengulang, berarti masih ditolak, belum diterima. Kalau udah kita tinggalkan, nggak diulang lagi selama hidup kita, udah sungguh-sungguh belum meninggalkan dosa itu. Udah benar-benar ninggalin belum dosa yang sama. Itu cara kita tahu bahwa kita diterima apa enggak. Kemudian ada yang nanya lagi. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya, jika ada laki-laki datang ingin mengajak ta'aruf tapi posisinya kita sedang dekat dengan orang lain, tapi belum jelas juga nih arahnya, baiknya gimana ya biar nggak menyakiti keduanya? Lalu kenapa ya Ustadz makin nambah umur perasaan makin susah gitu buat dapet jodoh, kayak circle-nya makin dikit gitu. Ini ceritanya ceweknya cewek idola. Dia didekati oleh dua cowok. Yang satu lagi dekat, yang satu lagi mau mendekat. Sederhananya singkatnya gini. Jangan kasih hati, jangan kasih harapan kecuali untuk serius. Jangan sampai kita kayak pura-pura ta'aruf tapi ternyata pacaran. Bedanya apa ta'aruf dengan pacaran? Pacaran itu dekat, kalau ta'aruf itu bukan mendekat, tapi mencari tahu. Mereka nggak dekat, mereka nggak saling chat, mereka nggak saling teleponan, nggak. Cuma nyari tahu tentang orang yang mau kita nikahi itu seperti apa, baik cowok ataupun cewek. Cari tahunya lewat orang yang kita percaya. Ustadz mungkin, sahabat mungkin, atau ke orang tuanya langsung mungkin, atau semuanya ditempuh jalannya. Ke orangnya nggak terlalu dekat, ketemu ya, memandang ya, bicara ya, tapi didampingi oleh orang ketiga dari keluarganya, tapi nggak dekat gitu. Jadi kalau ada yang bilang ta'aruf tapi dia dekat banget, akrab, namanya bukan ta'aruf, pacaran. Ta'aruf sama pacaran itu beda. Dan untuk cewek, jangan kasih hati kalian, jangan kasih harapan kalau belum serius. Maka di antara dua laki-laki ini, pilih yang paling serius dan pilih karena pertimbangan agama atau akhlaknya. Agama atau akhlaknya. Saya bilang agama atau akhlak kenapa? Karena ukuran agamanya adalah akhlak. Ukuran agamanya adalah akhlak. Bukan penampilan ya. Karena bisa jadi seseorang berpenampilan biasa aja tetapi dia agamanya baik. Bisa jadi seseorang berpenampilan sangat terkesan Islami, ternyata dia hanya zahir saja. Jangan tertipu oleh penampilan. Betapa banyak orang yang melihat penampilan yang mengesankan, ternyata kalau udah dekat, apalagi kalau udah nikah, ketahuan aslinya. Maka lihatlah akhlak, bukan lihat penampilan. Akhlak itu apa? Akhlak itu perilaku. Akhlak itu karakter. Akhlak itu apa ya? Pengalaman orang yang bergaul dengan dia seperti apa. Makanya cari tahu kepada teman-teman yang kita percaya. Jangan teman-teman yang julid juga. Kalau tanya ke haters pasti jelek. Dan gak ada orang yang sempurna. Maka pilihlah laki-laki itu untuk kita seriusin. Dan gak usah merasa gak enak, takut menyakiti. Enggak lah. Yang menyakiti itu kalau kita kasih harapan, tapi ternyata kita cuman main-main. Itu namanya menyakiti. Terakhir satu pertanyaan lagi. Saya seorang laki-laki umur 29 tahun. Ayah saya seorang muslim, ibu saya non-muslim. Saya sudah pernah gagal menikah. Sampai saya mendapatkan titik balik, mungkin saya terlalu banyak dosa. Mungkin cara saya salah terlalu gegabah dalam memilih pasangan. Sehingga saya ingin menguatkan iman dan belajar agama. Kondisi saya sekarang dalam menguatkan iman suka naik turun. Masih suka kurang fokus dalam sholat. Suka ke distract pikirannya kalau lagi memperdalam ilmu agama. Beban pikiran yang paling sering nge-distract tuh
ia dalam memikirkan nantinya kalau cari pasangan lagi untuk menikah. Ingin sesuai syariat Islam dengan ta'aruf, tidak pacaran seperti itu. Tapi ilmu agama saya masih belum cukup. Jadi kekhawatiran saya tidak percaya diri. Ditambah lagi status orang tua saya yang berbeda agama, menambah kurang percaya diri saya mencari pasangan dengan cara ta'aruf. Mohon nasihatnya Ustaz. Orang tua kita berbeda agama, itu urusan mereka. Kalau kita akan mencari seorang pasangan hidup, mudah-mudahan dia akan melihat kitanya. Memang keturunan itu salah satu pertimbangan, tetapi bukan satu-satunya. Pertimbangan yang paling utama itu adalah agama dan akhlak seseorang, bukan orang lain. Sehingga kalau misalnya ada orang yang masih menjadikan itu sebagai masalah, berarti mungkin dia bukan orang yang tepat buat kita. Gitu aja pikirannya, biar kita pede. Karena kalau orangnya sudah nggak mempermasalahkan lagi tentang siapa orang tuanya, tetapi yang dilihat adalah kita, mudah-mudahan dialah orang yang paling tepat untuk kita. Saya nggak bilang bukan berarti dia bukan orang baik, nggak. Orang yang tepat. Bisa jadi dia orang baik tapi nggak tepat buat kita. Bisa jadi dia orang baik tetapi nggak tepat buat kita. Makanya udah nggak apa-apa, berarti dia nggak tepat buat saya. Cari aja sampai menemukan orang yang bisa menerima kita dengan kondisi ini, dan insya Allah dialah orang yang tepat untuk kita. Dan itulah orang yang terbaik. Kalau merasa nggak pede dengan keterbatasan ilmu agama, belajar. Gak apa-apa, semua kita juga sedang belajar. Cari guru yang dekat dan belajar secara sistematis dan serius, supaya nanti kita semakin pede. Apalagi ini laki-laki, untuk jadi imam sholat di rumahnya harus bisa baca Quran. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda pernikahan kita karena Allah pengen kita memperbaiki diri dulu. Bisa jadi Allah menunda pernikahan kita di usia sekarang karena Allah pengen nanti ketika kita menikah, rumah tangga kita menjadi lebih baik, sakinah, mawaddah, warahmah. Daripada Allah mengambil kapanpun yang kita mau, sementara kita belum siap, malah nanti pas udah nikah terjadi masalah. Udah nikah kita nyesel karena belum jadi suami atau istri yang baik buat pasangan kita. Jadi mending perbaiki dulu diri kita sampai kita siap, nanti Allah yang akan menghadirkan pasangan yang tepat untuk kita.